semua, welcome to my video. Perkenalkan, saya Nela Marcelina Burginting dengan nomor NIM 1805084003. Saya dari kelas akuntansi 6J Politeknik Negeri Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebagian dari materi akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu kombinasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syahputra SE, MSI CVA. Sebelumnya, kita sudah pasti penasaran bukan? Apa sih itu kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis merupakan salah satu cara dalam melakukan pengembangan usaha sehingga menjadi lebih besar. Di dalam materi kombinasi bisnis, terdapat 3 jenis kombinasi bisnis dalam strategi bisnis. Yang pertama adalah integrasi vertikal, yang kedua adalah integrasi horizontal, dan yang ketiga adalah konglomerasi. Jenis yang pertama, integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi ekuitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Yang kedua adalah integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi ekuitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Yang ketiga adalah konglomerasi. Konglomerasi adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi ekuitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Di dalam kombinasi bisnis, terdapat 3 bentuk entitas. Yang pertama adalah merger. Merger adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan serta semua aset liabilitasnya diambil oleh pihak yang mengakuisisi. Yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Yang ketiga adalah akuisisi. Akuisisi adalah kombinasi dengan memberikan kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Selanjutnya adalah metode akuntansi yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Di dalam metode penyatuan kepentingan, masing-masing pihak akan menyatakan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Yang kedua adalah metode purchase atau pembelian. Dalam metode akuisisi, dasar pencatatan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru yang sehingga dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung. Selanjutnya, standar akuntansi bisnis kombinasi. Perkembangan PSAK 22 kombinasi bisnis. Standar akuntansi untuk kombinasi bisnis saat ini diatur dalam PSAK 22 revisi 2010. Kombinasi bisnis yang mengalami penyesuaian pada tahun 2014. Sebelumnya ketentuan kombinasi bisnis menggunakan PSAK 22 pada tahun 1944 penggabungan usaha. PSAK 22 pada tahun 1994 diterbitkan pada 7 September 1994 pada PSAK 22 penggabungan usaha yaitu metode pembelian atau purchase dan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Restrukturisasi entitas pengendali. Restrukturisasi entitas pengendali atau RES diatur khusus dalam PSAK 38 revisi 2012 kombinasi bisnis entitas pengendali. RES adalah kombinasi bisnis yang semua entitas atau bisnis yang bergabung. Restrukturisasi entitas pengendali merupakan pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas pengendali dalam suatu kelompok yang sama. Contohnya, entitas induk memindahkan sebagian aset neto dari entitas anak yang dimilikinya menjadi aset entitas induk. Aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis. Pajak merupakan hal yang diperhatikan dalam proses merger dan akuisisi perusahaan. Proses merger dan akuisisi melibatkan transfer aset dan liabilitas. Pajak penghasilan dikenakan atas selisih antara nilai buku aset dan liabilitas dengan nilai wajar aset dan liabilitas yang dialihkan dalam proses merger dan akuisisi. Kombinasi bisnis dan pengendalian. Sebagai apa sih kombinasi bisnis dan sebagai apa sih pengendalian? Kombinasi bisnis sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian dari entitas lain. Pengendalian sebagai kekuatan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Penjelasan pengendalian dan bisnis. Pengendalian dalam PSAK 22 sebagai kekuasaan untuk mengatur keuangan dan operasi entitas yang diakuisisi dan diganti seiring terbitnya PSAK 65. Menurut PSAK 65, investasi mengendalikan investasi ketika
investor memiliki kekuasaan atau power atas investasi, dan investor memiliki hak atas imbal hasil variabel. Ketiga, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi timbal balik. Dan juga bisnis. Di dalam PSAK 22, bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, efisiensi biaya, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada pemilik entitas. Identifikasi kombinasi bisnis. Dalam melakukan pencatatan transaksi kombinasi bisnis, PSAK 22 dengan metode akuisisi mengidentifikasikan pihak pengakuisisi, menentukan tanggal akuisisi, mengaku dan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh, mengakui dan mengukur goodwill. Pihak pengakuisisi dengan kriteria yang digunakan sebagai pedoman. Pihak pengakuisisi biasanya dari sisi ukuran lebih besar. Pihak pengakuisisi yang mengalihkan aset, saham, atau sumber daya kepemilikan bisnis. Dalam menentukan aset yang teridentifikasi, yang diperoleh liabilitas yang diambil alih memungkinkan aset dan liabilitas sebelumnya tidak diakui oleh pihak akuisisi. Pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset identifikasi yang diperoleh, liabilitas diambil alih, kepentingan non-pengendali dari pihak yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Biaya transaksi. Transaksi kombinasi membutuhkan biaya yang besar. Biasanya biaya dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya terjadi dan jasa diterima. Imbalan yang dialihkan. Dalam kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan, dan prinsip akuisisi adalah pada pembelian suatu bisnis seperti pembelian tunai, maka imbalan yang dialihkan atas pembelian adalah kas. Goodwill. Goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Goodwill sama dengan imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi ditambah kepentingan non-pengendali dikurang aset teridentifikasi yang diperoleh. Pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Pencatatan transaksi kombinasi bisnis sangat dipengaruhi bentuk transaksi yang dilakukan. Transaksi bisnis kombinasi akan dicatat oleh pihak yang diakuisisi atau pihak yang melakukan akuisisi. Transaksi kombinasi bisnis dikategorikan transaksi berikut. Entitas yang akuisisi menjual aset bersih dan kemudian entitas itu dibubarkan. Entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang dibubarkan. Entitas yang diakuisisi menjual aset namun entitas tidak dibubarkan. Entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang tidak dibubarkan. Entitas mengakuisisi kepemilikan entitas lain dan entitas tersebut tidak dibubarkan. Yang terakhir, contoh soal kombinasi bisnis antara PTA dan PTB dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012. Sebagai imbalan, PTA menerbitkan 450 lembar saham biasa nilai nominal 1.000 per lembar, nilai wajar 850.000 untuk diserahkan kepada pemegang saham PTB. Biaya terkait kombinasi bisnis yang dibayar PTA terdiri atas biaya pencatatan saham 25.000 serta biaya konsultasi dan profesional 35.000. Dan juga sudah ditampilkan laporan posisi keuangan PTA dan PTB per 30 Desember 2012 di soal. Dan untuk jawaban sudah dijelaskan mengenai mencatat penyerahan imbalan 450 lembar saham dalam rangka kombinasi bisnis, dan juga sudah mengerjakan mencatat biaya kombinasi bisnis, dan juga yang terakhir mencatat pengembalian aset neto pada PTB. Dan juga sudah diselesaikan mengenai laporan posisi keuangan pada PTA per 31 Desember 2012 dengan jumlah liabilities dan ekuitas adalah 4.215.000. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.